Secara mendasar, kepemimpinan adalah pengaruh. Tidak lebih, tidak kurang. Leadership menurut John Maxwell is influence, nothing more, nothing less. Lagi-lagi saya sepakat dengan hal ini. Betul, saya ingat persis ketika mengikuti sebuah rapat yang cukup penting. Ketika itu di organisasi yang saya ikuti, dan semua orang begitu excited, bersemangat mengikuti rapat itu, dan juga bersemangat untuk saling bertemu karena sudah cukup lama. Ini belum lama terjadi ketika PPKM sudah mulai dilonggarkan di Jakarta. Oh, excited untuk bertemu offline. Sehingga ngobrol. Pemimpin rapat, ketua organisasi kami mencoba untuk memulai rapat. Mari kita mulai rapatnya. Tapi semua masih bentar begitu ya, masih asik ngobrol. Bentar mau ambil kopi, mau ini, mau itu. Sampai kemudian ketuanya tidak sabar lagi. Ayo dong pimpin, kita mau rapat sekarang katanya. Tetapi semua masih dengan kesibukannya. Sampai seorang teman yang cukup dihormati oleh yang lain, kemudian ambil tempat duduk, buka, dan duduk di sana. Kemudian berkata, rasanya sudah waktunya kita rapat, kita hormati ketua. Semua terdiam dan melihat siapa yang bicara, bukan ketuanya. Dan kemudian perlahan-lahan mengambil tempat duduk di sekeliling meja dan memulai rapatnya. Siapa yang memimpin? Orang yang memiliki jabatan atau orang yang memiliki pengaruh? Nah, ini dia. Kepemimpinan adalah pengaruh. Orang yang menganggap dirinya pemimpin tapi tidak punya pengikut tinggal di dalam mimpi. Sebab kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kita, agar menjadi pengikut kita. Jika menjadi netral untuk sementara dan menyingkirkan masalah moral, Hitler, siapa yang tidak kenal, dia juga adalah seorang pemimpin, teman-teman. Buktinya majalah Time di tahun 1938 memuat Hitler sebagai sampul majalah dan memberi dia gelar. Judul majalah Time ketika itu Man of the Year, pria tahun ini. Kenapa? Karena diakui pengaruh kepemimpinannya yang demikian besar. Nah, padahal dia membawa kekacauan yang demikian besar di dunia. Namun jika bicara kepemimpinan, kita bicara mengenai pengaruh. Dan juga bukan soal jabatan. Berikutnya ini, awal sejati dari kepemimpinan itu harus bicara mengenai pengaruh yang dapat kita berikan. Jika kita mendefinisikan kepemimpinan sebagai posisi, jabatan, gelar, atau pangkat, baru dapat menjadi pemimpin, ada dua masalah yang akan kita temui. Yang pertama, bagaimana ketika akhirnya kita memiliki status sebagai pemimpin, tapi ternyata tidak ada pengikut. Kita bisa frustasi. Coba bayangkan. Yang kedua, bagaimana jika jabatan atau posisi yang pantas tidak juga kunjung kita dapatkan? Seberapa lama kita akan melewatkan kesempatan demi kesempatan yang hadir dan menyapa kita? Hanya menunggu jabatan. Yang kita lakukan bukan menunggu jabatan, yang kita lakukan menumbuhkan pengaruh. Dengan demikian kita memimpin. Kepemimpinan tidak pernah soal jabatan. Kepemimpinan selalu soal pengaruh. Kepemimpinan soal kemampuan memiliki pengikut.